Ratap tangis atas kedua anak piatu. Jakarta, tanggal 25 Juni tahun 2021. Seorang istri yang masih muda, ditinggal mati suaminya secara mendadak. Ia menjadi janda dengan dua anaknya yang masih remaja, masing-masing bernama Melayu dan Melanesia. Kesedihan melanda hidupnya, kehilangan harapan dan masa depan kedua anak tersebut. Dengan segan-segan Ratapan memulai ratapannya yang pertama dengan menggambarkan Melayu Indonesia, sebagai janda yang berduka dan meratap. Ah, betapa terpencilnya tanahku Melayu Indonesia, yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah kau, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa. Yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan dinaungi orang. Bukan hanya kehilangan suami, semua teman dan kekasih ikut meninggalkannya. Para kekasih itu ialah bangsa-bangsa di sekeliling Melayu Indonesia, yang dulu menjadi rekan sekutunya menghadapi kolonial Belanda. Nyata jelas mereka bukan teman sejati. Kondisi sedemikian diakui tanah Melayu Indonesia, sebagai hukuman dosa dari Tuhan. Oh, orang Melayu Indonesia, sadar sepenuhnya, akan kejahatan dan keberdosaannya di atas Melanesia Papua, sehingga pantas menerima hukuman keras. Hukuman itu ialah Tuhan mengizinkan para musuh yang dahulu dilarang mengusik umatnya untuk menjarah Melanesia Papua, dan bait sucinya, dan yang kedua, Melanesia Papua, mengidentifikasikan diri aku, mengandung dengan Yerusalem baru. Hai Melayu Indonesia, sadarlah bahwa dosa-dosamu begitu dahsyat sehingga kamu mengakui bahwa murka Allah memang pantas diterimanya. Justru oleh karenanya, orang Melanesia Papua, memberanikan diri memanjatkan doa mohon belas kasih Allah, agar Melanesia Papua, sadar kalau sudah begini, hanya Tuhan yang tetap mengasihinya, betapapun murkanya atas kejahatannya. Maka, seraya mengaku dosa dan menerima segala konsekuensinya, orang Melanesia Papua tetap berharap belas kasih dari Tuhan. Kepada siapa lagi kita harus berpaling kala deraan murka Allah melanda hidup kita saat kita bermain-main dengan orang Melanesia Papua? Mereka mengalami murka dan penghukumannya bukan untuk membinasakan melainkan untuk mendisiplin, memurnikan, supaya akhirnya bisa memulihkan umatnya dalam kekudusan dan kemuliaan. Kristus menjadi alasan keberanian mereka untuk meminta pengampunan Allah bila mereka jatuh, supaya mereka bisa akan bangkit kembali. Penulis Elsin Nela Prabowo.